Shalom Bapak Ibu. Ya. Apa kabar? Baik, mari kita buka firman Tuhan. Chongsiki itu Kejadian pasalnya yang ketiga. Kita lihat Kejadian pasal yang ketiga. Mungkin kalau saya tampilkan, Anda bisa tampilkan berarti lampu harus dibuka ya. Ya, oke. Kita lihat bersama-sama akan ayat firman Tuhan ini. Dikatakan, kita baca bergantian. Adapun ular ialah yang paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Ular itu berkata kepada perempuan itu, tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan? Tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman, Allah berfirman, jangan kamu makan ataupun raba buah itu, nanti kamu mati. Tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka, dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Maka terbukalah mata mereka berdua dan mereka tahu bahwa mereka telanjang. Lalu mereka menyemat daun pohon ara dan membuat cawat. Tetapi Tuhan Allah memanggil manusia itu dan berfirman kepadanya, di manakah engkau? Firman-Nya, siapakah yang memberitakan kepadamu bahwa engkau telanjang? Apakah engkau makan dari buah pohon yang kularang engkau makan itu? Kemudian berfirmanlah Tuhan Allah kepada perempuan itu, apakah yang telah engkau perbuat? Jawab perempuan itu, ular itu yang memperdaya aku, maka ku makan. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu, dan engkau akan meremukkan tumitnya. Lalu firman-Nya kepada manusia itu, karena engkau mendengar perkataan istrimu dan makan dari buah pohon yang telah kuperintahkan kepadamu, jangan makan daripadanya, maka terkutuklah tanah karena engkau. Dengan bersusah payah engkau akan mencari rezekimu dari tanah seumur hidupmu.
Dengan berpeluh engkau akan mencari makananmu sampai engkau kembali lagi menjadi tanah, karena dari situlah engkau diambil. Sebab engkau debu, dan engkau akan kembali menjadi debu. Dan Tuhan Allah membuat pakaian dari kulit binatang untuk manusia dan untuk istrinya itu, lalu mengenakannya kepada mereka. Lalu Tuhan Allah mengusir dia dari Taman Eden supaya ia mengusahakan tanah dari mana ia diambil. Baik, itu. Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, cerita ini adalah cerita klasik lah kalau bagi kebanyakan orang, karena sudah sering dengar, bahkan sering juga ditayangkan dalam drama-drama dan juga sering ditayangkan ya zaman sekarang melalui video-video ya pendek yang menarik ya. Sayang saya tidak tampilkan di sini. Mungkin lain kali kita bisa tampilkan banyak video-video tentang Adam dan Hawa ini. Ya, sangat menarik semuanya. Ya. Nah, saudara-saudara, memang cerita ini kalau mau diekspositorikan, ya itu cukup panjang sekali. Ya, saudara-saudara bisa mungkin tertidur. Nanti saya yang ngomong saja, gitu ya. Nah, jadi karena panjang sekali, bisa berseri-seri dibuat untuk cerita tentang Adam dan Hawa ini. Karena banyak sekali pertanyaan, banyak sekali misteri, banyak sekali penafsiran yang bisa digali dari ayat-ayat ini. Ya, banyak pengetahuan tentang Alkitab juga yang bisa digali dari ayat-ayat firman Tuhan ini. Nah, saudara-saudara, hari ini kita tidak terlalu panjang, ya. Kita cukup-cukup saja, seperti biasa-biasa saja. Nah, saudara-saudara, hari ini kita mau melihat tentang inti dosa. Inti dosa. Cerita yang kita baca ini tentang Adam dan Hawa ini, inilah yang membuat sejarah manusia berubah. Ya, rencana Allah yang memberikan manusia hidup bahagia di sorga atau di Taman Eden itu hancur. Kehidupan manusia yang direncanakan oleh Allah bersekutu dengan Dia dengan erat itu menjadi bubar. Karena dosa Adam dan Hawa. Nah, dosa Adam dan Hawa yang makan buah pengetahuan yang baik yang jahat itu. Ya. Kadang-kadang kita kalau tidak mengerti tidak terlalu dalam, kita akan begitu menyepelekan peristiwa ini, ataupun sepertinya ada beberapa golongan menyalahkan Tuhan. Mengapa hanya makan buah pengetahuan yang baik dan jahat, lalu Adam dan Hawa itu diusir dari Taman Eden, bahkan mereka harus mati, mereka harus mengalami penderitaan, mereka harus mengalami hukuman, kutukan Tuhan, bahkan sampai kepada keturunannya. Dan sampai hari ini dosa Adam dan Hawa itu, dosa keturunan itu sampai kepada kita, karena kita semua akan mati. Itu salah satu ya hukuman ya. Kemudian dunia ini menjadi hancur, menjadi penuh dengan semak duri, dari debu kembali ke debu kita, dan juga berpeluh-peluh mencari makan, dan juga ibu-ibu harus bersalin dengan rasa sakit yang tak tertahankan kadang-kadang. Itu semua akibat dosa.
Lalu kadang-kadang ada yang tidak mengerti, kok hanya makan buah pengetahuan yang baik dan jahat, lalu hukumannya begitu mengerikan. Akibatnya begitu mengerikan, saudara-saudara. Begitu mengerikan akibatnya sampai hari ini juga. Dosa menguasai dunia karena dimulai dari Adam dan Hawa ini. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, makanya kita perlu belajar tentang inti dosa itu sendiri. Apa sebenarnya inti dosa itu sendiri? Mengapa sampai Adam dan Hawa makan buah pengetahuan yang baik dan jahat itu? Apa sebabnya? Apakah mereka karena kelaparan mereka ambil buah itu lalu makan? Atau karena ya mungkin ingin coba-coba makan buah pengetahuan yang baik dan jahat, karena melihat, oh semua buah udah dimakan nih, ini belum dimakan nih, ya sekarang saya mau makan nih, ingin coba-coba saja. Atau ada unsur-unsur lain yang membuat mereka makan buah pengetahuan yang baik dan yang jahat. Nah, inilah yang kita ingin pelajari, inilah yang kita ingin gali. Mengapa sampai mereka makan buah pengetahuan yang jahat dan baik? Yang baik dan jahat itu. Apa sebabnya? Inilah inti dosa. Inilah dosa. Nah, saudara-saudaraku dikasihi oleh Tuhan, yang pertama, ya, kita melihat, memang kalau saya mau gali seluruhnya atau dalam sampai ke dalam nanti terlalu lama. Ya, kita lihat yang pertama, saudara-saudara, itu adalah karena mereka ingin menjadi seperti Allah. Mereka ingin menjadi seperti Allah. Saudara-saudara, kita melihat di sini ada semacam adegan, ya, seperti drama saja, saudara, bahwa ada ular yang datang kepada Hawa. Ular ini lalu berbicara kepada Hawa. Nah, memang kita berkata dia yang paling cerdik dan sebagainya. Ular itu bicara kepada Hawa. Nah, saudara-saudara, mengapa ular ini bicara kepada Hawa? Apa masalahnya? Ular ini dipakai oleh iblis. Iblis masuk dalam tubuh ular ini dan memakai ular ini untuk menggoda Hawa. Atau mereka bersekongkol antara iblis dengan ular inilah. Dia bukan dirasuki, tetapi dia dipakai. Dan ular itu menyetujui. Karena kita lihat juga ada hukuman terhadap ular, kan? Ada kata ular juga, kan, di situ. Nah, jadi saudara-saudara, iblis pakai ular untuk berbicara kepada Hawa. Kemudian saudara-saudaraku dikasihi oleh Tuhan, kenapa ular itu kan sebenarnya tidak bisa bicara? Mana pernah saudara-saudara dengar ada ular bicara? Dia nggak bisa bicara seperti manusia. Bahasanya mungkin ada, tapi bahasa ular lah tentunya. Tetapi kita lihat Hawa mengerti apa yang diucapkan oleh ular. Bukan karena Hawa mempunyai kemampuan, ya, seperti ada dongeng-dongeng yang bisa mengerti bahasa binatang, ya kan? Enggak. Bahasa manusia ya bahasa manusia, bahasa binatang ya bahasa binatang. Nah, itu saya berpikir seperti itu dan saya merenungkan seperti itu. Ya. Nah, kalau manusia dengan ular itu bisa berbicara, berarti apa hari ini bisa terjadi. Karena tidak ada peristiwa satupun di dalam Alkitab
yang mengubah itu semua. Berarti memang dulu nggak bisa bicara kepada manusia. Tapi Hawa tiba-tiba didatangi oleh ular yang bisa bicara. Yang bisa bicara dengan dia. Dan bahasanya sama dengan bahasa si Hawa. Ya, harusnya Hawa ini bingung kan? Kenapa ular bisa bicara ya dengan saya ya? Oh, ini ajaib ini. Yang ini nggak bisa bicara, tapi kok bisa bicara gitu ya. Nah, kemudian saudara-saudaraku dikasih oleh Tuhan, kembali kepada firman Tuhan yang kita baca itu, bahwa ular itu sendiri datang dan menggoda Hawa. Dengan cara gimana? Cara menggodanya, dia memakai firman Tuhan. Tetapi dengan firman Tuhan yang dimanipulasikan. Dia berkata, bukankah Allah berfirman pada kamu, semua makanan dalam semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan? Tuhan tidak bilang semua nggak boleh. Tidak bilang pohon semua nggak boleh. Hanya satu saja yang nggak boleh. Tapi iblis masuk dalam ular berbicara seperti itu. Dia ingin menarik perhatian daripada Adam, daripada Hawa, untuk memperhatikan dia. Nah, dengan kebenaran firman Tuhan yang dimanipulasikan, mulai terjadi perdebatan antara Hawa dengan ular. Makanya hati-hati kalau kita itu dipancing untuk berbicara tentang firman Tuhan dengan orang atau berdebat. Hati-hati. Kalau nggak mampu mempertahankan iman, hati-hati. Gitu kan? Nah. Kemudian saudara-saudara dikatakan, lalu sahut perempuan itu kepada ular itu, buah pohon-pohonan dalam taman ini boleh kami makan. Jadi Hawa tahu firman Tuhan. Dia berdebat dengan ular tentang firman Tuhan. Ular bilang semua pohon, dia bilang tidak. Bukan begitu, ular. Bukan begitu. Kamu yang salah. Gitu. Dah mulai terjadilah pembicaraan. Ya, lalu kita lihat lagi. Dikatakan, tetapi tentang buah pohon pengetahuan yang ada di tengah-tengah taman, Allah berfirman, jangan kamu makan ataupun raba buah itu, nanti kamu mati. Hawa juga membela diri lagi. Hanya ada satu. Hawa berbicara dengan jujur di hadapan ular itu. Lalu ular berbicara. Dikatakan di ayat keempat, tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, sekali-kali kamu tidak akan mati. Lalu ayat kelima, tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Wah, terjadi pembicaraan. Tapi ular suntik penisilin di situ, suntik racun di situ. Iya, suntik sesuatu yang jahat di situ. Dia mulai lumpuh kuyang, mulai datang. Dia bilang apa? Tuhan itu bohong dengan kau, secara bahasa sederhananya. Tuhan itu tidak mau kau makan buah itu. Lalu kalau kamu makan itu, nanti kamu akan jadi seperti Allah. Tuhan tahu bahwa kamu akan jadi seperti Allah. Jadi Tuhan larang kamu supaya kamu jangan jadi seperti dia. Gitu. Jadi Tuhan melarang kamu supaya kamu jangan menjadi seperti dia. Mulai tergugah pikiran Hawa. Mungkin benar kali
Allah itu seperti itu. Allah bohong dengan saya. Kalau saya makan, saya akan jadi seperti Allah. Dia tidak mau saya jadi seperti Allah. Tahu pengetahuan, tahu yang baik dan yang jahat, dan sebagainya. Lalu akhirnya kita lihat, Hawa ambil buah itu dan makan. Kenapa? Karena dia ingin menjadi seperti Allah, sesuai dengan informasi dari si ular. Dia percaya kepada informasi dari si ular bahwa kalau dia makan buah itu, maka dia akan menjadi seperti Allah. Tahu yang jahat dan yang baik, dan seterusnya. Mungkin kita berpikir ini sepele. Jadi seperti Allah, kok Allah marah ya? Ya, kalau jadi seperti Allah itu kok marah ya? Ini saudara-saudara mengandung pengertian bahwa mereka ingin menjadi Allah. Itu pertama, mereka tidak mau lagi tunduk kepada Allah. Mereka tidak mau lagi tunduk kepada Allah sebagai ciptaan Allah. Bahkan mereka tidak mau lagi menyembah kepada Allah karena mereka adalah ciptaan Allah. Kalau saya selevel dengan Allah kan nggak perlu saya tunduk dengan dia kan? Kalau saya selevel dengan Allah kan saya nggak perlu sembah dia kan? Biasakan yang menyembah itu kepada level yang lebih tinggi. Level di bawah menyembah kepada level di atas. Kan seperti itu logikanya. Ya level di bawah ya harus tunduk taat kepada level di atas. Tapi kalau saya sejajar dengan Allah, saya nggak perlu lagi taat kepada Allah. Saya tidak perlu lagi menyembah Allah. Gitu. Ingin jadi seperti Allah. Saudara-saudaraku dikasih oleh Tuhan, ini intinya adalah egois di dalam diri manusia itu sendiri. Mereka hanya memikirkan kepentingan diri mereka. Mereka tidak sadar dengan diri mereka. Mereka maunya mereka itu tidak diperintah oleh sesuatu di atas mereka. Mereka tidak perlu tunduk kepada sesuatu yang di atas mereka. Mereka maunya liberty, bebas sebebas-bebasnya. Ya. Jadi, akulah Allah. Akulah yang mengatur segala hidup saya. Akulah yang membentuk hidup saya. Akulah yang membentuk masa depan saya. Akulah yang menguasai hidup saya. Akulah yang memegang hidup saya. Akulah yang melakukan segala sesuatu dengan keinginan saya, dengan kemauan saya, dengan cita-cita saya, dengan segala sesuatu yang penting yang ada dalam diri saya. Tuhan itu tidak perlu. Tidak perlu atur saya bagaimana. Itulah ciri-ciri orang yang seperti mau menjadi Allah. Ya. Orang yang tidak suka diperintah. Maunya memerintah saja. Orang yang tidak mau berada di bawah, maunya di atas saja. Ya. Bahkan di atas Tuhan, saudara. Kemudian saudara-saudara, arti menjadi seperti Allah itu juga bisa mempunyai konotasi mereka ingin merebut kedudukan Allah. Allah kan disembah, Allah kan dipuji, Allah kan mengetahui segala sesuatu, Allah kan berkuasa. Mereka juga ingin seperti itu. Jadi merebut kedudukan Allah. Artinya memberontak kepada Allah. Mereka memberontak
inti dosa, saudara-saudara. Pemberontakan kepada Allah. Maka makan buah pengetahuan yang baik dan jahat itu hanya reaksi saja dari inti yang di dalamnya, yang sangat-sangat mengerikan ini. Ingin menjadi seperti Allah, ingin merebut kedudukan Allah. Gimana tuh, saudara? Kita mungkin sering nonton film ya. Ya, saya sering nonton film-film sejarah tentang Tiongkok dalam kerajaan, walaupun itu dikemas dalam cerita film kungfu, ya, dalam cerita film-film kungfu. Nah, saudara-saudara, jika ada pemberontakan yang terjadi di sebuah dinasti atau apa, biasanya pemberontak ini dianggap pengkhianat. Dan biasanya dalam film itu pemberontak ini akan dimusnahkan. Chanchu tokina istilahnya. Itu pepatah. Jadi bukan hanya orang tuanya atau dinasti itu sendiri atau raja itu yang sudah kalah atau sudah jatuh itu dibunuh, tapi sampai kepada anak cucunya semua dihantam. Kalau ada pengkhianat, pemberontak, biasanya hukumannya adalah yang memberontak itu kena hukum, anaknya, istrinya, semua keturunannya itu habis. Chanchu tokin. Nah, jadi seperti itu. Ini pemberontakan, saudara-saudara. Ini pemberontakan. Kita ingat iblis, Lucifer, sama ketika dia diusir dari sorga. Diusir dari sorga. Karena ingin menjadi Allah. Ingin merebut kedudukan Allah. Tapi syukur manusia ini, Tuhan masih penuh belas kasihan pada manusia, sehingga manusia diberi keselamatan lagi. Tuhan mengasihi manusia. Ya, mungkin ada unsur-unsur lain karena dia digoda dan sebagainya, sehingga Allah masih memberi kesempatan manusia kembali kepada Dia. Tidak seperti Lucifer, iblis dan setan-setan. Nah, ada yang mengatakan, ya, serang di YouTube, kok yang diselamatkan hanya manusia, iblis tak diselamatkan, setan tak diselamatkan. Apa jawabannya? Nah, ini PR lah. Apa jawabannya? Kenapa Yesus tidak mati untuk iblis dan setan, tapi mati untuk manusia yang percaya? Kalau iblis itu percaya gimana? Bisa nggak? Ini PR, nanti mungkin tahun depan buat lagi CCA. Nah, ya. Apa jawabannya? Gitu kan? Nah, saudara-saudaraku dikasih oleh Tuhan. Ini kalau kita gali nggak dalam banget ya. Nantilah kapan-kapan sajalah. Jadi inti dosa yang pertama adalah ingin menjadi seperti Allah. Adam dan Hawa ingin menjadi seperti Allah. Jadi hari ini kita belajar, kita jangan menjadi seperti itu. Kita harus tunduk kepada Allah. Kita harus belajar taat dan tunduk. Kita jangan maunya menang sendiri. Kita jangan maunya egois sendiri dalam hidup ini, tanpa melihat kebenaran-kebenaran dalam hidup ini. Yang kedua, mengapa
mereka jatuh dalam dosa. Dan apa inti dosa itu sendiri? Inti dosa yang kedua adalah mereka tidak percaya kepada Allah dan firman-Nya. Mereka tidak percaya kepada Allah dan firman-Nya. Kenapa? Ketika ular berkata kepada Hawa, nanti kalau kau makan, kau akan menjadi seperti Allah. Allah itu bohong dengan kau. Mereka mulai percaya. Lalu mereka mulai tidak percaya kepada pribadi Allah. Itu pertama, pribadi Allah. Mereka sudah mencap Allah itu sebagai pembohong. Ya, mungkin kalau kita tidak suka dengan seseorang atau berita yang disampaikan oleh orang itu, masih wajar, saudara. Misalnya saya bawa berita dari Pontianak. Oh, gini, ya kan? Bisa saja berita saya up to date, bisa saja berita saya itu nggak benar. Nah, beritanya nggak benar misalnya, karena saya mengambil berita yang juga tidak benar di sana gitu, ya kan? Berita saya salah, lalu saya bawa ke sini, bicara dengan saudara-saudara tentang berita itu, lalu saudara-saudara berkata, berita itu nggak benar, berita itu salah, berita itu nggak bagus. Ya, mungkin isi beritanya. Tapi kalau saudara-saudara berkata, Pak Pendeta pembohong, itu bukan lagi soal beritanya, tetapi itu sudah kepada pribadinya, bahwa memang punya karakter pembohong. Begitu. Ngerti enggak di sini? Jalan enggak sini? Ya. Kita harus membedakan isi berita dengan subjeknya atau orangnya. Gitu. Apa yang diserang? Beritanya atau orangnya? Kalau Hawa di sini dan Adam di sini, yang diserang Tuhannya loh, Allahnya loh. Itu pertama loh. Mereka menganggap Tuhan itu pembohong. Iblis itu membuat berita bahwa Tuhan itu pembohong, Tuhan itu salah, Tuhan itu nggak benar. Karena dikatakan Tuhan tahu loh, kalau kamu makan itu nanti kamu akan menjadi seperti Dia. Jadi Tuhannya yang diserang, bukan beritanya di sini. Ya, nanti kita lihat juga beritanya juga ada. Ya, tapi lebih kepada pribadi Tuhan. Jadi mereka itu tidak percaya kepada Tuhan. Kalau mereka sudah tidak percaya kepada Tuhan, berita dari Tuhan juga tidak akan dipercaya. Betul tidak? Kalau misalnya orang ini pembohong, kira-kira saudara-saudara masih mau percaya nggak berita yang dia bawa? Ya nggak mau. Pian siana, ya tukang hau siana. Lalu apa yang dia omong kita mau percaya nggak? Ya nggak mau, karena sudah gelarnya hau siana. Orang yang pembohong, untuk apa lagi yang bisa diharapkan dari perkataan seorang pembohong? Mungkin seluruh pembicaraan dia 100%, bisa saja kita hanya ambil 1% doang, gitu. Atau bahkan 100% semua ditolak. Nah, sekarang kalau pribadi Tuhan yang diserang di sini, kira-kira
Kalau Tuhan sudah dicap pembohong, kira-kira firman yang lain mereka mau terima lagi enggak? Pasti enggak mau. Pasti Adam dan Hawa enggak mau lagi terima. Makanya ini inti dosa. Ini sangat mengerikan loh, bukan sembarang. Jadi ambil buah itu gampang aja makan aja. Tapi kita lihat intinya di situ, di bawah, di dalamnya. Makanya hukumannya berat. Hukumannya tidak ringan. Sampai diusir seperti itu. Sampai harus menderita seperti itu. Karena memang pelanggarannya berat. Pelanggarannya berat. Kalau kita teliti di situ, mereka menganggap Tuhan itu pendusta sudah. Jadi apalagi tinggal bersama dengan Tuhan di surga kalau begitu. Kalau saudara-saudara di sini menganggap Tuhan pembohong, kira-kira saudara-saudara bisa masuk surga enggak? Untuk apa lagi saudara-saudara di surga tadi? Nah, kalau saudara-saudara menganggap saya ini pembohong, untuk apa lagi saudara-saudara duduk di sini dan dengar saya omong? Karena semuanya apa saya omong pasti saudara-saudara nolak. Pasti saudara-saudara berkata itu tidak benar. Seperti itu kan? Karena pribadinya sudah nggak benar. Karakternya sudah nggak benar. Nah, inilah yang diserang. Tapi kalau berita yang diserang masih bisa. Oh, mungkin separuh benar, separuh salah. Tapi kalau pribadi nanti semua menjadi salah. Gitu. Mereka tidak percaya kepada Tuhan dan firman-Nya. Pertama tidak percaya pada Tuhan pribadinya, dan akhirnya merembet pasti firman-Nya. Mereka juga tidak percaya lagi. Ketika mereka tidak percaya, apa yang terjadi? Ada reaksi. Akhirnya mereka mengambil buah itu. Jadi mereka mengambil buah itu, memang Hawa melihat dulu buah itu. Oh, ini cantik, ini manis. Oh, ini enak, ini nyaman dan sebagainya. Ini mempersona, ini memberikan. Tapi bukan itu yang lebih penekanannya. Jadi penekanannya ada dalam hati mereka sudah ini enggak percaya kepada Tuhan. Mereka lebih percaya kepada siapa? Kepada ular itu, atau kepada iblis yang memakai ular itu. Nah, inilah kenapa? Karena mereka juga atau Hawa itu tidak pakai logika. Saya mau katakan kayak saya teliti di sini, dia tidak pakai logika. Biasa perempuan tuh begitu juga ya, ibu-ibu ya. Betul tak? Ibu-ibu sering itu tidak pakai logika. Lebih memakai apa? Perasaan. Ada juga yang ngaku betul ya. Jadi ibu-ibu itu sukanya pakai perasaan tanpa logika. Makanya saudara-saudara, kalau ibu-ibu lihat ada orang yang datang dengan kakinya kuntung, ya, lalu di itu gitu, lalu ketika nangis, mulai kasih gitu kan, kasih duit. Padahal kuntungnya ini dibohongin aja, ini dilipat begini, gitu kan, pakai compak-camping, macam-macam gitu kan. Ketika datang dengan tangisan, dengan ibah gitu ya, mulai ibu-ibu tersentuh hati. Padahal itu banyak yang ada yang bener-bener sih ya, tapi gampang tersentuh maksud saya. Karena ibu-ibu tuh logikanya kadang-kadang jalannya di belakang. Jadi depannya itu perasaan dulu. Kenapa ular datang sama Hawa, bukan datang sama Adam? Kita kan bertanya di sini kan? Karena dia tahu Hawa ini bergerak dengan apa? Perasaan. Lebih gampang disentuh dengan perasaan.
Kalau ular datang kepada Adam akan lawan dengan logika. Dan secara logika nggak bisa diserang di sini nih. Kenapa saya katakan begitu? Wong ular datang lalu bicara, nggak boleh, nggak, kamu dibohongi gini. Kok Hawa kok langsung percaya itu dia? Nah, kan aneh kan? Kalau secara logika mereka hidup dengan Tuhan sudah berapa lama di sana? Adam dan Hawa tinggal di Taman Eden atau hidup bersama dengan Tuhan di Taman Eden itu sudah berapa lama? Nah, mungkin TCA lagi. Berapa lama? Setahun? 2 tahun? 10 tahun? Nah. Lalu, apakah Tuhan pernah buat jahat dengan Adam dan Hawa? Enggak pernah. Taman Eden itu, seluruh Taman Eden itu jadi milik Adam dan Hawa, saudara-saudara. Mereka hidup berbahagia di sana. Tuhan nggak pernah buat jahat dengan mereka. Tuhan selalu buat baik dengan mereka. Kok ini ular yang tiba-tiba muncul lalu dipercaya gitu loh? Coba istri-istri gimana? Misalnya suamimu sangat baik dengan kamu, tiba-tiba ada lumfokui datang, gitu kan? Suamimu kamu tahu itu dia orang yang setia, orang yang baik dan kamu nggak pernah buat jahat, lalu tiba-tiba datang sama kamu, suamimu ini jahat, suamimu ini habisin uang, suamimu ini selingkuh, suamimu gini. Apa ibu-ibu langsung percaya? Ibu-ibu percaya langsung? Mana langsung percaya? Nah, gimana? Bu, Anda percaya? Lalu bilang Pak Oktav ada selingkuh di Pontianak? Percaya? Hidup berapa tahun sudah? Pak Ibu Alay percaya? Kalau tiba-tiba Pak Alay, ada yang orang ngomong sama Bu Alay, oh Pak Alay itu ada selingkuh di jalan sana, percaya? Ini kan sudah hidup lama dengan Tuhan, sudah menerima kebaikan Tuhan yang begitu luar biasa. Lalu tiba-tiba ada orang berkata atau pihak lain berkata bahwa Tuhan itu jahat. Kok Hawa langsung percaya ya? Aneh kan di sini kan? Aneh kan? Karena enggak logika. Logikanya enggak jalan. Logikanya enggak jalan. Kalau logika jalan pasti enggak akan seperti itu. Ya. Logika enggak jalan. Nah, makanya Hawa didatangi sama ular itu. Ya, betul tak? Nah, makanya dilihatkan lagi, disuruh lihat lagi ini. Nah, biasa ibu-ibu kan begitu kan? Udah dari rumah ngomong, kita jalan-jalan ke mall, jangan belanja ya. Kan gitu kan? Jangan belanja. Karena lagi sedang kanker, kantong kering. Jadi kita hanya menikmati saja. Ya, belanja dikit-dikit bolehlah. Lalu sampai di sana, lihat baju, kan? Cantik nih baju, ulus-ulus. Coba-coba lagi, ya kan? Kalau ulus-ulus coba-coba. Lalu ibu-ibu mulai bayangkan, nanti kalau saya pakai baju ini, saya jadi seperti Cinta Lele, lalu seperti apa gitu. Waduh, dia mulai. Lalu dia datangi suaminya, belikanlah. Tadi kan udah janji nggak beli. Oh itu cantik tuh, saya sudah lihat itu pas lagi dengan baju badanku. Mantap lagi. Nah, lalu suaminya nggak usah. Lalu datang lagi, belilah, nggak apa-apa deh, aku nanti kurangi belanja deh. Mulai kan? Nah akhirnya dirayu-rayu. Akhirnya suami pun nggak tahan kan? Akhirnya beli. Ya, sampai suaminya apa itu cuci mata.
cuci matanya di dalam hati, karena nangisnya dalam hati. Uang habis. Saudara-saudara, kadang-kadang seperti itu. Kenapa? Nggak logika kan? Logika ini nggak dipakai di situ. Hanya perasaan. Banyak perasaan. Nah, saudara-saudaraku dikasih oleh Tuhan, inilah Hawa jatuh dalam dosa bersama dengan Adam karena mereka tidak percaya kepada Allah dan firman-Nya. Mereka lebih percaya kepada iblis atau ular itu. Padahal kalau secara logika, apa yang dibuat ular? Apa memang ular itu sudah beri mereka banyak-banyak? Atau sudah mengasihi mereka? Pribadinya saja tidak jelas. Kok bisa percaya? Iya. Mana saudara-saudara kadang-kadang, misalnya lah, tiba-tiba ada orang datang, pendeta datang dari misalnya, ini pendeta dari Jakarta atau dari mana, datang, lalu ngobrol dengan saudara-saudara. 1 jam saja saudara-saudara ngobrol dengan dia. Lalu selesai ngobrol 1 jam, lalu saudara-saudara berkata, pendeta saya ini jahat. Pendeta Stefanus Effendi bersama keluarganya jahat. Gara-gara hanya ketemu dengan seorang pendeta, 1 jam ngobrol dengan dia, lalu saudara-saudara mencap kami jahat. Kira-kira masuk di akal gak? Apa berita yang mereka bawa? Mana yang kalian percaya? Gitu. Orang yang sudah lama tinggal dengan kita atau orang yang baru datang? Gitu. Bisakah kita percaya orang yang baru? Tentu enggak segampang itu kan. Tidak terbukti. Kan harus ada bukti. Nah, itulah dia. Hawa tergoda karena lebih percaya kepada iblis, kepada setan. Iblis lah, bukan setan di sini. Daripada kepada Tuhan. Padahal Tuhan sudah baik dengan dia selama ini. Amin. Saudara-saudara, apa penerapannya bagi kita di poin yang kedua ini? Kadang-kadang kita manusia juga seperti itu. Allah sudah begitu baik dengan kita selama ini. Tiba-tiba ada sesuatu yang mungkin menurut kita tidak beres. Allah tidak beres. Lalu semua kebaikan Tuhan itu menjadi habis. Itulah ada Hawa. Padahal Tuhan sudah begitu baik dengan mereka. Tiba-tiba ada berita saja datang bahwa Tuhan itu pembohong. Lalu semua kebaikan itu habis. Lalu mereka melakukan pemberontakan kepada Tuhan. Saudara-saudaraku dikasih oleh Tuhan, apakah kita percaya kepada Tuhan dan firman-Nya? Itu menjadi persoalan. Kalau kita tidak percaya kepada firman Tuhan dan pribadi Tuhan dan firman-Nya, maka mungkin satu kali kita akan memberontak dengan Tuhan. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Amin. Dalam keluarga juga begitu. Suami istri yang membuat kekuatan dalam keluarga adalah percaya. Suami percaya kepada istri, istri percaya kepada suami. Amin. Amin. Ya. Kalau kepercayaan ini sudah tidak ada, sulit saudara-saudara. Apapun yang kita buat dianggap sudah enggak benar. Ya.
Lalu kalau unsur kepercayaan itu sudah tidak ada, kebaikan apapun yang masa lalu semua habis. Karena sudah tidak percaya. Ya. Makanya Adam dan Hawa bisa diusir dari Taman Eden karena mereka sudah tidak percaya kepada Allah dan firman-Nya. Ya. Apakah kita masih percaya kepada Allah dan firman-Nya? Ya. Terakhir kita melihat Allah penuh kasih sebagai penutup. Walaupun mereka sudah berdosa begitu hebat di hadapan Tuhan, tapi Tuhan datang mencari mereka. Kita lihat bukan mereka yang cari Tuhan, tapi Tuhan yang mencari mereka. Mereka bersembunyi dari Tuhan, tapi Tuhan mencari mereka. Sebenarnya bukan masalah telanjangnya, bukan. Karena siapa yang ada di situ? Tidak ada orang. Tapi mereka memang pakai alasan itu. Dan memang ada perasaan telanjang sudah. Tapi mereka pakai alasan itu untuk menjauh daripada Tuhan. Karena mereka telah berdosa. Tapi Tuhan datang dan cari mereka. Setelah Tuhan cari mereka, apa yang Tuhan buat? Memang Tuhan memberi hukuman kepada masing-masing yang berbuat jahat. Karena setiap dosa akan mengalami hukuman. Tetapi di happy endingnya sangat luar biasa. Dipakai simbol bagaimana Tuhan membuat baju cawat dari kulit untuk mereka pakai, untuk menutupi rasa malu mereka, bahwa Tuhan peduli dengan mereka. Di situ mau mengatakan Tuhan peduli dengan mereka. Tuhan mengasihi mereka. Walaupun mereka telah berdosa di hadapan Tuhan, Tuhan tetap menyayangi mereka. Bahkan Tuhan tidak menyayangi binatang. Dan binatang dibunuh, dijadikan pakaian. Sama-sama ciptaan Tuhan, tapi binatang lebih dikorbankan. Bahkan ini menggambarkan bagaimana Tuhan Yesus yang mati di atas kayu salib. Tuhan menyayangi saya dan saudara-saudara, sehingga Dia mengutus anaknya yang tunggal di atas kayu salib untuk menebus dosa kita. Seperti Dia tidak lebih menyayangi anaknya daripada saudara-saudara. Amin. Dia mengasihi kita. Yang akan kita rayakan nanti di Raya Natal, Yesus datang untuk menyelamatkan kita dari dosa. Inilah gambarannya. Yesus dikorbankan untuk menyelesaikan dosa saya dan saudara-saudara. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Beri semangat dulu. Inti dosa memberontak kepada Allah, ingin seperti Allah, dan tidak percaya kepada pribadi dan firman. Tapi Tuhan mengasihi kita, memberikan kita pengampunan, menolong kita. Tentu bagi yang mau percaya, yang tidak percaya ya tidak terima. Yang percaya akan menerima. Masih ada harapan bagi Adam dan Hawa. Walaupun mereka diusir dari Taman Eden, mereka harus menderita dan mati sebagai konsekuensi dosa. Tapi roh mereka akan kembali kepada Tuhan. Amin, saudara. Kalau mereka terima pengampunan Tuhan itu, maka mereka akan diampuni oleh Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus